dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas izin Allah pada malam ini. Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah bisa kita melaksanakan ibadah salat maghrib dan dilanjutkan dengan kita sama-sama duduk di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita, apa yang kita laksanakan malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita baca setiap saat itu akan menjadi asbab untuk kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat pada malam ini dengan variasi selawat yang biasa, mungkin yang mudah. Selawat badal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Siapa yang cinta ngaji dicintai oleh Nabi. Siapa yang cinta Nabi dicintai Allah Rabbi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin billah. Istiqamah dalam ibadah agar engkau dapat berkah. Awas jangan suka gibah, amalanmu bisa musnah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semua dengan kita berselawat akan bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak macam selawat, tapi itu semuanya insyaallah semua salam-salam, selawat-selawat yang diucapkan itu dijawab oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun selawat itu ya sambil kita duduk bermain-main juga, itu semuanya itu tidak ada penghalangnya. Langsung cash itu dibalas. Biasa saja yang berselawat sekali dibalas 10 kali, walaupun dia main-main, cash dia langsung. Kalau amalan lain seperti ibadah salat, puasa, zakat, haji, kita tidak tahu itu amalan kita itu amqubilat amrodat, apakah itu diterima atau ditolak, tidak tahu. Tapi kalau selawat langsung diterima, dan langsung dijawab oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun main-main, kan ada teman juga yang mengajak kita baca selawat sambil main dia. Sallallahu ala Muhammad, berkatnya dibagi 4. Ya Allah, sedikit amat yang banyak di depan ustadz. Nah gitu, selawat memang main itu. Tapi itu semuanya diterima, dijawab oleh baginda Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak lomba selawatan, ibu-ibu. Majelis taklim banyak selawatan. Sekarang lomba selawatan di lapangan Keratuk juga. Itu
ratusan yang pesertanya lomba selawat. Ini luar biasa ini. Makanya setiap lomba selawatan ibu-ibu rame beli pakaian baru itu. Rame beli pakaian baru itu. Setiap lomba itu pasti pakai pakaian baru. Luar biasa itu. Dan banyak variasi selawat. Ya, yang penting kita itu ya tujuannya sama, niatnya sama dan hakikatnya sama, yaitu adalah tiada lain karena dia cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi jangan lupa nama Nabi itu banyak sekali, ya, seperti tadi Toha, Salatullah, Salamun, ya Toha Rasulullah, Yasin Habibullah, Yasin, Toha, itu nama Nabi. Kemudian nama lainnya Nabi juga yang ada dalam hadis sahih itu, li hamsatu asma'in. Oh, aku miliki 5 nama, kata Nabi. Ada 5 nama beliau itu yang ada dalam hadis sahih. Ada juga yang dalam hadis yang lain juga ada. Yang pertama namanya beliau ada Ana Ahmad. Saya adalah Ana Muhammad. Saya adalah Muhammad. Itu Muhammad. Itu gelarnya. Itu nama Muhammad yang di atas dunia ini. Yang kedua adalah Wa ana Ahmad. Saya adalah Ahmad. Tuh. Makanya ketika di langit itu disebut nama Mimba'dismuhu Ahmad dalam Al-Quran. Ya. Dan setelah itu namanya ada Ahmad. Tapi ada yang membuat, yang mengaku dirinya sebagai Nabi itu Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah itu. Ya. Jadi akan ada nama setelah aku. Artinya Mimba'dismuhu Ahmad. Nama Ahmad itu nama baginda Nabi itu. Jadi pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Ahmad, kemudian yang ketiga adalah Al-Mahi. Al-Mahi. Al-Mahi itu apa artinya? Yamhullahu bihil kufra. Nah, jadi terbebas dari kekafiran. Jadi kan setelah adanya Nabi itu baru orang selamat dari hal, baru dia mengetahui bagaimana Islam, bagaimana dirinya, bagaimana hal yang baik dan yang buruk itu. Itu setelah adanya lahir seorang Nabi yang luar biasa. Itu Al-Mahi. Kemudian yang selanjutnya namanya Al-Hashir. Jadi yuhsyarullahu yaumal qiyamati. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan nanti umat-umatnya itu ala qadami, di belakang Nabi itu. Itu akan berkumpul nanti semua kita itu di belakang baginda Nabi Muhammad SAW untuk menerima syafaat. Jadi yang pertama namanya Muhammad, yang kedua namanya Ahmad, yang ketiga namanya Al-Mahi, yang keempat namanya Al-Hashir. Allah akan mengumpulkan nanti di belakang baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima namanya Al-Aqib. Al-Aqib. Al-Aqib itu artinya laisa lahu min ba'di, artinya laisa lahu ba'dun, artinya tidak ada nabi setelah aku. Tidak ada nabi setelah aku. Al-Aqib. Disebutkan dalam hadis sahih. Harus hafal tuh. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, kemudian Al-Hashir, kemudian Al-Aqib. Itu disebutkan dalam hadis sahih nama-nama lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasratul asma tadullu ala syarabil musamma. Nah, banyak nama itu adalah menunjukkan atas mulianya beliau. Jadi kemuliaannya luar biasa. Ya, jadi itu mukaddimahnya saja, Bapak dan Ibu hadirin, insyaallah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita malam ini, yaitu maqalah yang ke-34. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa taala wa nafa'na wal muslimin bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Semoga Allah memberikan kita berkah, bermanfaat ilmu yang kita kaji pada malam ini, yaitu kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan keberkahan mengalir kepada kita sekalian. Maqalah yang ke-34, an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, ahli manfaat.
Yang pertama katanya ini, nasihat ini, man ishtaghala bisyahawat fala budda lahu minan nisa. Barang siapa yang sibuk dengan syahwatnya, sibuk dengan hawa nafsunya, fala budda lahu minan nisa, maka tidak boleh tidak, maka yang dia pikirkan adalah wanita saja. Nah ini, barang siapa yang sibuk dengan syahwatnya, tidak mampu dia kendalikan syahwatnya, maka dia berpikir bagaimana cara dia mendapatkan wanita saja. Nah, min tanawulin nisa'i, bagaimana cara dia untuk dia bisa miliki wanita itu. Kalau dia ada dalam dirinya itu adalah urusan perempuan aja yang dibicarakan. Itu kan sekarang ini kan, kalau orang memiliki harta banyak, memiliki jabatan tinggi, pokoknya semua harta, jabatan, tahta itu semuanya itu adalah wanita. Itu yang bikin dia rusak orang. Yang bikin rusak orang itu, rusaknya bangsa ini adalah ini, tiga ini. Tahta wanita, kemudian harta tahta wanita. Itu yang tidak bisa dibendung oleh dalam diri. Kalau dia punya memiliki banyak harta, kepingin dia nikah terus. Nah, tapi nikah yang benar ada masalah. Tapi yang tidak benar ini kan kadang-kadang orang sudah duluan, dia duhul duluan, artinya nyoblos duluan, baru dia nikahi orang. Ini tantangannya KUA, ini tantangannya kantor urusan agama. Setelah diteliti, banyak sekali kejadian itu sekarang ini. Ya Allah, kawin cerai, kemudian yang menghamili orang duluan itu. Ini yang luar biasa. Kalau di kitab Al-Barzanji itu, karangan Syekh Ja'far Sayyid Al-Husaini, Syekh Ja'far Al-Barzanji itu, kalau wanita yang tidak memiliki suami langsung gunting itu kan Maryam, lahirlah Nabi Isa kan, itu tiba-tiba bunting. Itu dijelaskan di dalam kitab itu bahwa yang dua orang yang menjadi dokter, menjadi tabibnya, yang menjadi bidannya Nabi itu ada dua. Yang pertama namanya Maryam, yang kedua adalah Asiyah. Hadara ummahu lailata Maryamin wa Asiyah fi niswatin minal haziratil qudsiyah, katanya dalam Al-Barzanji itu. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam fi niswatin minal haziratil qudsiyah, katanya. Yang hadir waktu akan lahir baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang hadir itu dua perempuan yang istimewa, yang dikirim dari surga. Pertama itu siapa? Maryam. Ini satu-satunya perempuan yang bunting, tidak memiliki suami. Yang kedua adalah Asiyah. Asiyah itu siapa? Istrinya Fir'aun, yang dibakar hidup-hidup. Itu karena teguh pendiriannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Asiyah, makanya semerbak wangi harum, sampai wangi-wangiannya itu keluar. Itu harum, bau wangi daripada Asiyah. Itu yang dibakar hidup-hidup oleh suaminya Fir'aun. Itu yang menjadi tabib, yang menjadi bidannya Nabi. Makanya baginda Nabi itu kan tidak lahir melalui kemaluan ibunya. La akhraja amlak, tidak keluar dari itu. Jadi dibedah beliau itu, dibedah perutnya ibunya itu sudah mengeluarkan beliau. Kemudian dibedah oleh malaikat Jibril itu, bukan gara-gara tidak bersih, dikeluarkan hatinya, disucikan dengan air Zam-Zam, akan tetapi turun ala tuhrin, akan tetapi suci, ditambah kesuciannya lagi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Makanya dikeluarkan hatinya sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya Bapak Ibu, makanya kita itu setiap mau salat menghadap Allah, bersih dulu. Bersih dulu. Kalau masih kotor-kotor belum.
kita diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih. Nah, itulah Bapak dan Ibu, yang sekarang ini permasalahannya banyak sekali wanita yang hamil duluan yang dinikahi. Yang lebih parah lagi, nanti lahirlah perempuan di anaknya. Aduh, siapa yang menjadi walinya? Kalau dia nikahi oleh bapak yang menghamili itu, yang sudah duluan dia menghamilinya, walaupun dia sudah nikah kan, tapi kan tetap dia sudah duluan dia hamil, berarti kan anaknya anak kan di luar nikah. Ya, jelas bukan anaknya dia. Tidak boleh dia, jadi harus dia yang menikahi nanti itu adalah wali hakim. Nah, itu yang berat sekali itu, sampai sekian keturunan kalau dia terus-terus menikahi anaknya itu. Ya Allah, banyak sekali. Nah, ini kalau orang yang manistaghala, barang siapa yang sibuk dengan nafsu syahwatnya, fala budda lahu minan nisa, maka tidak boleh tidak yang dia pikirkan adalah wanita saja. Bagaimana cara mendapatkan wanita? Banyak sekarang ini, akhir zaman sekarang ini, ya, karena mungkin saking banyaknya wanita, mungkin saking banyaknya perempuan. Kemudian yang kedua adalah wa man ishtaghala bi jami'il mali fala budda lahu minal haram. Barang siapa yang sibuk terobsesi, itu bahasanya. Barang siapa yang sibuk terobsesi dengan menumpukkan harta saja, fala budda lahu minal haram, maka dia tidak boleh tidak. Maka dia mengumpulkan hartanya itu, dia tidak tahu bahwa itu halal apa haram, yang penting dia dapatkan harta. Sekarang ini, ya Allah, semakin banyak harta kita, semakin banyak tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita pikir-pikir ya, secara mudah-mudah kita masuk aja ke kapal misalnya, beli tiket kan lama, ada yang ngantri, ada yang enggak. Itu dunianya itu, di segi dunia itu. Apalagi nanti di akhirat itu, masuk satu persatu dia, dibuka catatan amalnya, belum ditimbang, belum luar biasa. Harta yang sedikit itu akan dipertanggungjawabkan, bukan banyak. Makanya itulah yang akan dirampas dalam dirinya, itu adalah hartanya. Siapa yang merampas dia? Ahli warisnya, kalau dia tidak bagi harta itu. Jadi barang siapa yang sibuk dengan urusan dunia, menumpukkan harta saja, maka tidak boleh tidak, maka dia itu pasti dia lakukan hal-hal yang haram. Bagaimana caranya supaya dia mendapatkan hal-hal yang haram? Minal wuqu'u fil haram. Kemudian yang ketiga adalah wa man ishtaghala manafi'il muslimin fala budda lahu minal madarah. Barang siapa yang sibuk untuk memikirkan bagaimana bermanfaat untuk orang muslim, maka tidak boleh tidak, maka dia harus dia lemah lembut, ramah, ya, mudah senyum. Dia lemah lembut terhadap orang, baik itu adalah perkataan maupun perbuatannya. Minal mulatafatihim bil qawli wal fi'li. Jadi barang siapa yang sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat orang-orang muslim, bermanfaat untuk orang lain, maka tidak boleh tidak, maka dia kerjaannya pasti dia berlemah lembut, ramah terhadap orang itu. Mulatafatihim, ramah, baik dalam perkataan bil qauli, bil perkataannya, wal fi'li, maupun perbuatannya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa man ishtaghala bil ibadah fala budda lahu minal ilmi. Dan barang siapa yang sibuk dengan ibadah, maka tidak boleh tidak baginya dia harus menguasai ilmu. Kalau ibadah tanpa ilmu, maka itu adalah mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu mardudatun ya la tuqbalu. Artinya setiap amal yang tidak, ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, maka tertolak. Karena apa? Karena dia tidak menguasai, ya, termasuk
hal-hal yang wajib, hal-hal yang sunnah. Minimal kita harus mengetahui hal-hal yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang mubah, yang makruh, kemudian yang rukhsah, al-azimah, semuanya itu harus bisa kita kuasai. Minimal itu bisa kita kuasai hukum-hukumnya itu. Jadi kalau mau beribadah, sibuk dengan ibadah, maka tidak boleh tidak, kita harus belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari sejak buayan sampai liang lahat. Artinya baru lahir itu kita sudah dikumandangkan azan oleh keluarga kita, oleh orang tua kita. Pas baru lahir diiqamahkan kita. Itu artinya kita diajarkan. Pas di liang lahat juga kita juga belajar. Dengan cara apa? Ditalkinkan bagaimana supaya bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Nah, jadi la tasihul ibadah illa bil ilmi. Karena apa? La tasihul ibadah illa bil ilmi bi kaifiyatiha. Karena tidak sah ibadah itu kecuali dengan ilmu dan dengan mempelajari tata caranya, kaifiatnya. Salat harus belajar bagaimana rukun salat, hal-hal yang wajib dalam salat, sunnah-sunnah dalam salat. Kemudian hal-hal yang baik adalah sunnah ab'ad maupun sunnah hayatnya. Kemudian semua yang menyangkut mengenai salat harus kita pelajari. Zakat juga begitu, puasa juga begitu. Jadi itulah pentingnya kita hidup di atas dunia ini. Jangan sampai kita malas belajar. Karena apa? Ilmu itu mengatakan, a'tini kullakum a'tikum juz'i. Aku akan berikan semuamu. Akan tetapi, a'tini, berikanlah aku semuamu, maka aku akan berikan sebagian, sedikit. Walaupun orang belajar dia 1 jam, 2 jam, tapi belum tentu dia dapat sekian ilmu itu. Dia kadang-kadang dia sedikit yang masuk. Walaupun kita belajar sejam, 2 jam. Jadi berikanlah aku semuamu, maka akan kuberikan sedikit, katanya ilmu itu. Makanya ya la yanalul ilm birohatil jisim. Tidak akan bisa memperoleh suatu ilmu itu orang itu kecuali dengan lelah-lelah, artinya dengan capek. Kalau hanya belajar-belajar, membaca dan sebagainya itu, kalau tidak mempunyai guru, maka dia sesat di jalan. Rajin berguru pada ahlinya, jadi harus bertanya kepada ahlinya. Itu salah satu caranya kita belajar. Ini nasihat-nasihat para ahli hikmah. Barang siapa yang sibuk dengan urusan syahwat, maka tidak boleh tidak, maka dia bagaimana dia caranya dia mendapatkan wanita, pikirannya wanita saja. Dan barang siapa yang sibuk dengan menumpuk untuk harta, maka dia itu adalah dia tidak mengenal halal dan haram, tetap dia melakukan hal-hal yang haram. Barang siapa yang sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, maka dia itu adalah harus dia bermudarah, artinya berlemah lembut kepada orang lain. Kalau orang yang sibuk dengan ibadah, maka tidak boleh tidak harus dia menguasai ilmu pengetahuan. Karena apa? Tidak sah ibadah itu kecuali dengan ilmu pengetahuan dan dengan mempelajari kaifiat-kaifiatnya. Kemudian yang selanjutnya, nasihat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau menjelaskan bahwa inna ashabal a'mal, sesungguhnya amal yang paling berat, kata beliau. Sesungguhnya amalan yang paling berat, kata beliau, adalah arba'u hisalin, ada 4 macam. Yang pertama adalah al-afu indal ghadab, memberi maaf ketika marah. Nah, ini yang sulit, memberi maaf ketika marah. Ini amalan yang paling berat, memaafkan orang yang berbuat zalim kepada diri kita. Kenapa? Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Barang siapa yang menahan, ya, meredam amarahnya, ya, maka kaffallahu anhu adzabahu, maka Allah Subhanahu wa taala bisa meredam azabnya. Ketika kita marah, maka segera mengambil air wudu, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa meredam amarahnya, maka Allah juga meredam azabnya, siksaannya. Jadi itu kata ketika kita itu adalah ada terjadi hal-hal yang emosi dan sebagainya, maka yang paling berat, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, adalah al-afu indal ghadab, memberikan maaf ketika kita sedang marah. Kemudian hadis yang terakhir,
Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu, barang siapa yang meredam kemarahannya, wa basata ridahu, dan dia suka melapangkan dadanya, artinya redha dengan apa yang menyulitkan, wa basata ridahu, melapangkan dadanya, wa bazala ma'rufah, kemudian suka mengajak kepada kebaikan, wa wasala rahimahu, dan dia sambung silaturahim, wa adda amanatahu, dia menunaikan amanah dia tunaikan, maka adkhalahullahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, fi nurihil a'zam, dalam cahaya yang paling tinggi, cahaya yang paling besar, bagi orang-orang yang melaksanakan yang 4 tadi, yaitu meredam kemarahannya, melapangkan dadanya, kemudian suka mengajak kepada kebaikan, dia sambung silaturahim, dia menunaikan amanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya nanti pada hari kiamat dalam suatu cahaya yang paling besar, cahaya yang paling tinggi. Itulah jaminannya orang-orang yang suka melakukan kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-afu indal ghadab, jadi maaf, memberi maaf ketika dia marah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wal judu fil usrah, dermawan ketika tidak ada, ketika sulit kita bermurah dermawan, ketika kita sulit, itu yang paling berat. Ketika kita tidak ada, bisa enggak bersedekah, bisa enggak kita memberi kepada orang lain, ini yang sulit. Wal jud fil usrah, dermawan ketika kita dalam keadaan kesulitan. Kemudian yang ketiga adalah wal iffatu fil khulwah, iffah, tindih, menahan diri dari hal-hal yang haram dalam keadaan sendiri. Nah, misalnya ini yang berat, misalnya contoh, ada perempuan misalnya ada kesempatan untuk berbuat dosa, misalnya berdua, kita berdua dalam keadaan sepi, nah kemudian kesempatan ada, nah ini yang sulit, bisa nggak kita tahan dan sebagainya. Nah, atau hal-hal misalnya ada uang sekian, terus dalam keadaan yang sepi, nggak dilihat sama orang, nah bisa nggak kita menjaga dari perbuatan-perbuatan yang haram itu. Maka itulah perbuatan-perbuatan yang sulit, katanya sahabat baginda Nabi, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wal iffah fil khulwah, jadi dia tindih dalam agama, artinya mencegah dirinya dari perbuatan yang haram di dalam keadaan sepi, apalagi dia dalam keadaan ramai. Kemudian yang terakhir adalah wa qaulul haq liman yakhafu, berkata benar walaupun dia itu adalah menyakitkan, berkata benar walaupun dia itu adalah hal-hal yang sulit. Nah, itu artinya qulil haqqa walau kana murran, berkatalah yang benar meskipun dalam keadaan pahit sekali. Itulah hal amalan yang sulit. Yang pertama itu adalah al-afwu indal ghadab, artinya memberi maaf ketika marah. Yang kedua adalah bermurah hati, artinya dermawan ketika sedang tidak ada dalam keadaan sulit. Kemudian yang ketiga adalah wal iffah fil khulwah, menjauhkan diri dari perbuatan yang haram dalam keadaan sendiri. Kemudian yang keempat adalah wa qaulul haq liman yakhafu, berkata yang benar meskipun kepada raja, kepada siapapun yang dia takuti, kepada siapapun yang dia hadapi, maka walaupun dalam keadaan pahit, maka dia bisa melakukan hal perkataan-perkataan yang benar. Maka itulah amalan-amalan yang paling berat menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, mari mudah-mudahan nasihat ini, nasihat dari para ahli hikmah ini, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Kemudian nasihat dari Sayyidina Ali radhiyallahu an dan wa karramallahu wajhah. Wallahu a'lam bissawab. Ada ya? Ada ya? Ya, kalau tidak ada, ya guru. Demikian, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan. Salam.
Yang mana? No, nikah sirih. Oh iya. Nah, nikah sirih itu adalah boleh. Secara agama boleh. Kenapa? Tapi syaratnya adalah hadirnya dua orang sah, ada wali dan dua orang saksi. Walaupun sembunyi, nikah sirih itu. Jadi nikah sirih itu syaratnya baru bisa halal adalah ada wali dan dua orang saksi. Sudah halal sudah. Walaupun tidak jalur pemerintah. Makanya itu yang banyak dilakukan oleh orang sekarang ini. Dikit-dikit nikah siri, dikit-dikit nikah siri, sembunyi dia. Takut diketahui sama istrinya. Banyak sekali itu. Ya, banyak yang lakukan itu. Yang penting dia itu adalah la nikaha illa biwaliyin wa syahid aqdin. Tidak halal nikahnya orang itu kalau tidak ada wali dan dua orang saksi. Nah, itu. Kalau ada yang tiga itu, walaupun tidak banyak orang hadir, tiga aja, ya, tiga aja, wali, dua orang saksi di dalam rumah, dalam satu kamar, tiga itu cukup sudah halal. Wah, tapi jangan nanti dipraktikkan langsung nih. Dipraktik, ya betul. Saya ini ada satu kampung itu dalam 1 bulan sampai ini sudah zaman sekarang ini baru-baru ini dalam 1 bulan sampai 4-5 kali menikahi orang dalam keadaan nikah siri. Yang nikah itu siapa? RT-nya coba. RT-nya itu yang penting dia dapat uang kan? Yang penting tahu sama RT, hadir wali, hadir saksi, wah, halal sudah. Taruh dia di mana dia rumahnya nanti kan. dia begiliran bagian juga itu, dia giliran dia diam-diam juga kan. Cuma yang tidak boleh itu adalah nikah sirih tetapi sudah 2 duhul duluan. Nah, itu hati-hati itu. Itu yang dia artinya sudah nyoblos duluan maksud saya. Itu yang haram, tidak boleh. Itu yang tidak boleh dipraktikkan hal itu. Bahaya itu. Nah, kalau sekedar nikah siri boleh, tapi ya hindarilah. Ya. Toh juga tetap akan diketahui. Siri namanya kan rahasia, diam-diam. Ya, saya sudah sekali saya artinya menyaksikan orang yang nikah sirih sekali saja. Selama saya hidup ini sekali saja melihat itu orang yang nikah sirih. Nah, tapi ya lama-lama juga istrinya juga akan menerima. Tapi itu juga berat itu. Sunnah Nabi itu berat. Artinya banyak istri itu berat. Ya, ya tetap dia dapat kalau dia punya keturunan. Dia punya keturunan. Kan itu kalau pemerintah itu kan hanya administrasi saja. Administrasi saja. Secara agama sama seperti orang talak, orang menceraikan istrinya, dia ceraikan istrinya dia, walaupun tidak ada buku, artinya tidak putus di pengadilan, walaupun belum diputuskan sama pengadilan, tapi dia siap ucapkan cerai, secara agama sudah jatuh. Jangan tunggu surat cerainya dari pengadilan agama, jangan. Dia kan sudah, oh kamu ini saya talak. Sudah jelas itu, tidak perlu tunggu surat resmi dari pengadilan agama. Sudah tidak boleh lagi berhubungan di situ. Silahkan. Nah, kecuali itu 1 hari dia bilang, oh saya talak sudah kamu. 1 hari, oh saya rujuklah kembali. Nah, itu jangan apa-apa. Ya. Tapi ini dia sudah ceraikan, masih dia ngumpul di situ. Dia nunggu dia surat nikah, surat pemutusan pengadilan agamanya. Itu yang bahaya itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri majelis ini dengan bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma biqal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.